Teman pecinta sejarah, ada suatu peristiwa lagi ketika perpulangan kaum muslimin dari Tabuk menuju Madinah. Ada satu peristiwa luar biasa lagi yang berhubungan dengan orang-orang munafik ketika perjalanan pulang pasukan kaum muslimin dari Tabuk menuju ke Madinah. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini cukup membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Kalau saja Rasulullah SAW tidak menerima kabar dari langit, ini Rasulullah SAW bisa celaka ya, karena mereka berniat untuk menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Tentu saja Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah dari kejahatan mereka. Apa dan bagaimana peristiwa ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga 10 Hijriah. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di tahun itu, dan alangkah baiknya kalau kita baca lagi ya, apa saja sih yang terjadi di tahun itu, baik dari dunia Islam maupun luar dunia Islam. 7 peristiwa dari dunia Islam diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian penghancuran Masjid Al-Dirar, kemudian ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa dari luar dunia Islam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penobatan Az-Zarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosrow Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau dikenal dengan Kisra III. Yang ketiga, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta di Visigoth, di mana Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah proses kepulangan pasukan kaum muslimin dari Tabuk menuju Madinah. Judul ini, Tentara Islam Kembali ke Madinah, di buku kelengkapan tarikh Munawwar Khalil, ada di halaman ke-114 hingga halaman 119. Lumayan panjang ya, dan mungkin ini akan dibagi menjadi beberapa bagian video. Setelah 20 hari lamanya Rasulullah SAW dan para sahabat menunggu di Tabuk, Rasulullah SAW mengadakan rapat dengan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan setelahnya, karena sudah 20 hari menunggu. Tentara Bizantium tidak ada yang kembali, tidak ada yang berani ya menemui kaum muslimin. Sehingga beliau mengumpulkan para sahabat, tidak semuanya memang sahabat-sahabat inti dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di kemah beliau, lalu ditanyakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Sementara utusan-utusan yang kemarin itu ya, seperti Raja Yuhannah bin Ru'bah itu sudah kembali. Nah, setelah kejadian itu, setelah 20 hari tepat, Rasulullah SAW mengadakan rapat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Jika engkau telah diperintahkan Allah supaya kembali, maka kembalilah." Di sini Umar bin Khattab itu kayak bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau perintah dari Allah ya udah kita kembali aja." Hanya tentu saja Rasulullah SAW menjawab, "Jika aku diperintahkan oleh Allah untuk kembali, sudah tentu aku tidak akan bermusyawarah lagi denganmu tentang urusan ini." Maka dengan begitu para sahabat pun paham bahwa Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu dari Allah SWT tentang hal tersebut.
Kemudian berdiskusilah mereka dan ada satu usul dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang usul ini disetujui oleh Rasulullah SAW dan dipakai, sehingga usul ini diabadikan ya dalam sejarah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di negeri Syam itu ada beberapa kelompok tentara Romawi dan di sana tidak ada seorang pun yang telah mengikuti Islam. Padahal kita telah dekat dan dekatnya kita dengan mereka itu telah membuat mereka takut. Karena itu, jika kita kembali pada tahun ini, itu lebih baik bagi kita sehingga kita dapat melihat bagaimana nanti akibatnya atau sehingga Allah mendatangkan urusan ini dengan yang lebih besar." Seperti saya katakan tadi, Rasulullah SAW menyetujui pendapat Umar ini. Pertimbangan Umar bin Khattab saat itu adalah pertimbangan yang sangat baik ya tentu saja, karena dengan datangnya kaum muslimin ke daerah tersebut tidak ada pasukan-pasukan dari Tabuk, bahkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan Heraklius itu datang menghampiri pasukan kaum muslimin untuk menyerang. Ada yang memang datang, tetapi mereka datang untuk menyatakan ketundukan, bukan untuk menyerang. Sehingga ini tanda bahwa hadirnya mereka di Tabuk itu sudah cukup menjadi perang psikologis ya bagi area Syam pada masa itu yang masih ada di bawah kekuasaan Heraklius. Dan diumumkanlah keputusan tentang perpulangan tersebut sehingga kaum muslimin seluruhnya itu melakukan persiapan untuk pulang. Sebelumnya Rasulullah SAW itu melakukan khutbah dulu untuk seluruh kaum muslimin. Beliau bersabda, "Adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan itu adalah kitab Allah atau Al-Quran. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah. Sebagus-bagusnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Puncak kebijaksanaan itu adalah takut kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Perempuan-perempuan itu laksana tali-tali setan. Pemuda-pemuda itu suatu cabang dari gila. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberi pengajaran baik dengan lainnya. Barang siapa yang mengampuni, Allah akan mengampuninya. Barang siapa yang memaafkan, Allah akan memaafkannya. Barang siapa yang tahan uji terhadap bahaya yang besar, Allah akan menggantinya. Aku memohon ampunan kepada Allah untukku dan untukmu sekalian." Ini khutbah yang sangat detail sekaligus sangat dalam ya, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pasukan Tabuk pada saat itu. Hanya ini penjelasannya akan sangat panjang sehingga tidak akan dibahas di sini ya. Mudah-mudahan ada ustadz-ustadz lain yang memperdalam tentang khutbah ini dan membedah gitu isi dari khutbah ini. Ketika pasukan kaum muslimin melakukan persiapan untuk pulang kembali ke Madinah, di waktu itu ada seorang ahli kitab yang datang menemui Rasulullah SAW membawakan hadiah. Hadiah itu berupa makanan. Di sini disebutnya jubun, keju. Dan Rasulullah SAW menerima hadiah itu, beliau menerimanya dengan baik dan memotong-motongnya. Kemudian ya dibagi-bagi gitu ya dengan para sahabat dan menikmati hadiah tersebut. Itu kejadian yang pertama ya pada saat terjadi persiapan perpulangan. Kemudian ada kejadian yang kedua pada saat pasukan kaum muslimin melakukan persiapan, karena kan persiapan itu tidak bisa sekedar 5 menit ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Maka ada satu kejadian lagi, yaitu datangnya surat Heraklius, Kaisar Bizantium atau Kaisar Romawi Timur untuk Rasulullah SAW, di mana di surat itu menyatakan bahwa dirinya itu sebetulnya telah masuk Islam. Begitu selesai surat itu dibacakan oleh sahabat, tidak disebutkan orangnya ya, pokoknya dibacakan oleh sahabat, Rasulullah SAW langsung mengomentari surat tersebut dengan bersabda,
Dustalah musuh Allah itu, ia bukan seorang Islam tetapi tetap di dalam kekristenannya. Dan ini menjadi dalil argumentasi bagi para ahli sejarah, bagi kita juga, bahwa Heraklius itu nggak masuk Islam. Memang Heraklius itu berniat masuk Islam, bahkan mungkin sudah meyakini tapi belum sempat bersyahadat gitu. Hanya saja ketika dia memang mau bersyahadat, dia terhalangi oleh ketakutan dia akan kehilangan kekuasaan yang memang susah payah dia dapatkan. Kita akan lanjutkan ke pasukan kaum muslimin yang sudah selesai melakukan persiapan. Mereka sudah siap untuk berangkat. Ada satu peristiwa yang mungkin ini jarang diketahui oleh kita ya, yang mengetahui sirah dari garis besarnya saja gitu. Ini ada satu kisah tentang lagi-lagi yang terjadi berhubungan dengan kaum munafik. Pada saat berangkat ada kejadian berhubungan dengan kaum munafik, dan pada saat perjalanan berangkat juga sama, ada kejadian dengan kaum munafik. Sekarang pun pada saat pulang ke Madinah, rupanya ada kejadian lagi dengan orang munafik ini. Suatu hari ketika Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin itu sudah berjalan, tidak disebutkan berapa lama, hanya saja Rasulullah SAW pada waktu itu dengan pasukan kaum muslimin sudah hampir tiba di satu lembah. Lembah itu bernama Lembah Musyaqqah. Dan begitu memasuki lembah, Rasulullah SAW itu bersabda kepada kaum muslimin, "Barang siapa yang mendahului kami ke lembah itu," maksudnya lembah Musyaqqah itu, "janganlah ia mengambil air sedikit pun darinya sehingga aku datang kepadanya." Jadi Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa di lembah tersebut ada sebuah batu, tidak disebutkan juga ukurannya ya, hanya batu ini mengeluarkan air yang setetes-setetes gitu, dikit keluarnya. Dan Rasulullah SAW melarang orang-orang kaum muslimin seluruh pasukan itu untuk mengambil air dari batu itu. Siapapun jangan mendahului gitu. Jadi bukan dilarang tapi tunggu dulu nanti sampai aku datang gitu ke tempat itu. Jadi siapapun yang mendahului jangan dulu ngambil, nanti tunggu instruksi dulu lah. Akan tetapi ada beberapa orang rupanya dari kaum munafik itu berjalan, sengaja aja mereka, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, berarti kita lagi cepat-cepat dahuluin. Sengaja aja gitu, supaya memang nyari batu tersebut dan cepat-cepat ngambil airnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW sampai di lembah tersebut, di lembah Musyaqqah, itu mendapati batu tersebut airnya udah kayak nggak ngumpul gitu. Sehingga Rasulullah SAW tahu nih, ada yang mengambil air dari batu ini. Jadi air kalau netes ada yang ngumpul dulu tuh. Ini yang ngumpulnya tuh nggak ada. Dan pasukan kaum muslimin pada saat itu sudah banyak yang nyampe lebih dulu dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bertanya kepada mereka yang lebih dulu tiba, siapa yang sudah mengambil air ini? Kemudian mereka menjawab si fulan dan si fulan. Nah, tidak tercatat dalam sejarah siapa namanya, si fulan dan si fulan gitu aja. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Awalam anhahum ayyastaqu minhu syai'an hatta atiyah." Bukankah aku melarang mereka mengambil air dari tempat itu walaupun sedikit sehingga aku datang kepadanya? Ini kan perintah yang sudah jelas ya, tidak butuh penafsiran. Sehingga siapapun yang mendengar ini, kalau dia kaum muslimin, wajib bagi dia untuk menaatinya. Hanya saja ya ini memang orang munafik seperti ini. Mereka cuma mau cari gara-gara aja. Meskipun mereka tidak butuh-butuh banget dengan air, nggak kehausan sampai mau mati gitu ya. Ataupun kalau kehausan kan nunggu sebentar, nggak lama, nggak sampai seharian nunggunya. Mereka tetap mengambil air itu. Jadi sengaja aja gitu, iseng, pengen ngerjain kaum muslimin, mengganggu Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengeluarkan doa, yang doa itu berupa keburukan bagi orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW yang tadi. Mendoakan keburukannya di sini hanya dituliskan mengutuk mereka dan mendoakan supaya diturunkan laknat atas mereka. Doa ini sebetulnya bukan hanya untuk orang munafik yang tadi melanggar perintah Rasulullah SAW, tetapi ini untuk
diperlihatkan doa ini kepada para sahabat supaya didengar bahwa siapapun yang tidak menaati pimpinan ini bahayanya sangat besar. Kalau bahayanya tidak besar, Rasulullah SAW tidak mungkin mendoakan keburukan untuk orang tersebut, meskipun orang tersebut orang munafik. Ini berarti ajaran Rasulullah SAW kepada kaum muslimin sampai juga kepada kita bahwa taat kepada pimpinan dimanapun kamu berada, ketika apalagi di dalam pasukan pertempuran, maka itu mutlak. Solidnya kaum muslimin itu ada di sini. Dan ajaran ini oleh para sahabat ini diingat betul. Karena terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa baik sebelumnya dan sesudahnya pasukan kaum muslimin baik dalam peperangan maupun di luar peperangan taat sekali dengan pimpinan. Apalagi kisahnya banyak banget di peperangan ya, di pertempuran itu banyak banget kisah tentang pentingnya taat kepada pimpinan, karena itu akibatnya langsung kelihatan. Pasukan itu menang atau kalah itu kan akibat dari ketaatan atau ketidaktaatan pasukan kaum muslimin. Nah itu kan kelihatan nih, yang tidak taat ini pasukannya bakalan gimana gitu. Makanya contoh-contoh peristiwa ini banyak sekali diambil dari atau dikisahkan dari peristiwa sebuah pertempuran. Dan inilah memang bahayanya ketika seseorang tidak menaati peraturan, maka tujuan itu tidak akan dicapai. Kemenangan itu tidak akan Allah berikan. Kalau pahala sih jelas ya, pahala itu kan tidak akan tertukar lah, baik antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak akan tertukar. Tetapi masalah kemenangan itu Allah hanya berikan kepada orang-orang yang memang taat, dan pelajaran ini taat kepada pimpinannya. Dan pelajaran ini terus-menerus, ini banyak kejadian ketika tidak taat, maka bahaya itu akan datang kepada kaum muslimin. Seperti contohnya, ini kalau kita sampai nanti, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Ini ada peristiwa Balatus Syuhada, ketika kaum muslimin mau nyampe nih ke jantung kota Prancis yang sekarang, Paris, itu nggak sampai, kayak dihambat aja gitu oleh Allah karena ketidaktaatan kaum muslimin pada saat itu, pasukan kaum muslimin pada saat itu. Dan ini kisahnya menyedihkan ya, makanya namanya juga Balatus Syuhada, padang para syuhada. Begitu banyak korban yang berjatuhan karena ketidaktaatan. Kita kembali ke kisah kepulangan ke pasukan kaum muslimin menuju ke Madinah. Ketika tadi Rasulullah SAW melihat batu itu sudah ada yang mengambil ya, air itu sudah ada yang mengambil, Rasulullah SAW turun dari kendaraan beliau, kemudian mendekati batu tersebut dan menampung airnya. Airnya itu sekarang kan yang sudah sebelumnya tertampung itu sudah habis, sehingga beliau itu menampung tetesan-tetesan air itu dengan tangan beliau, sehingga ya membutuhkan waktu yang agak lama ya. Setetes demi setetes beliau kumpulkan di telapak tangan beliau. Kan kalau belum diambil kan cepet gitu ngambilnya karena sudah terkumpul gitu ya di situ. Akhirnya Rasulullah SAW menunggu air itu terkumpul di lengan beliau yang mulia. Setelah tertampung, beliau menyiramkannya ke permukaan batu. Setelah menyiramkannya, beliau usap batu tersebut dengan air yang tadi ya, sehingga terusaplah seluruh permukaan batu itu menjadi oleh air, jadi basah gitu semuanya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, maka seketika air yang tadi keluarnya sedikit-sedikit jadi banyak gitu. Kalau orang Sunda bilang jadi ngegewor gitu ya, bukan lagi tetes-tetes, tapi jadi banyak. Jadi kayak berlubangnya tuh jadi kayak lebih besar, sehingga air yang keluar itu lebih banyak. Dan kaum muslimin yang 30.000 orang dikurangi 400 sampai 450 pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid menuju ke Dumma, berarti 29.600-an orang ya. Pada saat itu kebagian airnya bukan hanya untuk minum, mereka juga mengisi untuk
mengisi kantong-kantong air mereka untuk perbekalan pulang sampai ke Madinah. Kemudian unta-unta mereka, kuda-kuda mereka dibiarkan minum sepuasnya dan airnya masih tersisa. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Kita yang orang Islam mengimani hal seperti ini mudah ya, karena hal ini dipercaya bukan dengan logika tetapi dengan keimanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada banyak orang, jika kamu tinggal atau barang siapa di antara kamu tinggal, tentu kamu akan mendengar lembah ini. Maksudnya adalah lembah Musyaqqaq, lebih menyuburkan. Ia lebih menyuburkan apa yang di antara mukanya dan di belakangnya. Intinya daerah sekelilingnya itu jadi subur karena air yang keluar dari tempat tersebut. Jadi meskipun Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin sudah keluar dari lembah itu, sudah menuju Madinah, air itu masih tetap mengalir.